Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas tentang bangun datar yang biasanya eh, muncul dalam soal-soal SBMPTN. Jadi konsep bangun datar yang kita peroleh di sekolah dasar akan saya ulang sedikit tentang luas dan kelilingnya. Nah, tentu nanti berbagai bangun datar. Katakanlah bangun datar yang pertama itu persegi panjang. Di SD kita tahu bahwasanya ukurannya ini adalah panjang, gitu ya, disingkat dengan P. Ini lebar, disingkat dengan L. Maka ada dua hal kalau orang bertanya tentang luas persegi panjang, berarti panjang kali lebar. Kalau orang bertanya tentang keliling, berarti ya tinggal menghitung, berarti panjang tambah lebar, kemudian tambah panjang lagi, gitu ya, kemudian tambah lebar. Maka disingkat menjadi 2 panjang ditambah 2 lebar. Tentu sederhana. Kemudian segi 4 berikutnya adalah persegi. Persegi itu adalah segi 4 yang semua sudutnya siku-siku dan panjang sisinya adalah sama. Maka orang biasanya menyingkat ukurannya adalah S. Berarti sini juga S. Maka dua hal yang saya katakan, luas sama dengan S kali S. Atau disingkat dengan S kuadrat. Kemudian untuk keliling, ya tentu S ditambah S ditambah S ditambah S. Bisa disingkat menjadi 4S. Oke, bangun berikutnya adalah segitiga. Jadi segitiga. Segitiga itu setengah dari persegi panjang. Biasanya orang membicarakan adalah ini adalah alas. Karena ada tumpuan tinggi di sini. Tinggi adalah sesuatu yang tegak lurus dengan alas. Itu tinggi. Nah, ini tinggi. Maka orang menentukan bahwasanya luas segitiga itu setengah kali alas kali tinggi. Nah, begitu pula di segitiga siku-siku. Segitiga siku-siku, ya. Segitiga siku-siku ya sama. Ini ada alas, ada tinggi. Nah, katakanlah tingginya B, maka ini luasnya juga sama. Luasnya adalah setengah kali A kali B. Nah, khusus untuk segitiga siku-siku tentu ada hal lagi yang berkaitan dengan hubungan antara sisi siku-siku dan sisi miring. Ini orang kemudian mengenal dengan hukum Pitagoras, gitu ya. Pitagoras, ya. Pitagoras, ya. Dimana kalau ini sisi miringnya adalah ukurannya C, maka ada hubungan antara A, B, dan C, bahwasanya A kuadrat ditambah B kuadrat itu akan sama dengan C kuadrat. Di dalam segitiga juga kental yang namanya kesebangunan. Artinya, katakanlah segitiga ini dengan segitiga kedua ini adalah sebangun. Segitiga ini dengan segitiga ini sebangun. Sifat dari sebangun, katakanlah ini ukurannya A, gitu ya. Ini ukurannya B, ini ukurannya C, kemudian ini misalkan X, ini Y, ini Z. Karena ini sebangun, maka perbandingan sisi-sisi yang seletak, gitu ya. Ini sisi-sisi yang seletak, gitu ya. Ini seletak, gitu ya. Itu sama dengan perbandingan sisi yang lain. Berarti A dibanding X misalkan, itu sama aja dengan B dibanding Y. Itu sama aja dengan C dibanding Z. Perbandingan. Begitupun dua segitiga yang sebangun ini, gitu ya, kalau ini siku-siku ya. Nah, ini katakanlah ini juga X, ini Y, ini Z. Maka A dibanding X itu akan sama dengan B dibanding Y, akan sama dengan C dibanding Z. Nah, jadi itu tentang segitiga. Jadi ada berapa hal, ada luasan, gitu ya, ada perbandingan, ada Pitagoras, ya. Oke, bangun selanjutnya. Ini orang menyebutnya jajar genjang, ya. Nah, katakanlah ini adalah alasnya,
ini adalah tingginya. Ini adalah tingginya. Nah, ini tingginya. Tegak lurus dengan alas. Maka sudah bisa ditebak bahwasanya luasnya adalah alas kali tinggi. Nah, ya, itu jajar ginjang. Jajar ginjang punya sifat kalau ini diagonal, gitu ya, diagonal, nah, diagonal dengan diagonal ini. Gitu ya. Apakah diagonalnya sama panjang? Tidak. Tetapi berpotongan di tengah-tengah begini. Ini berpotongan di tengah. Ya, itu jajar ginjang. Ya. Oke, bangun berikutnya adalah trapesium. Trapesium itu ini adalah tingginya, gitu ya. Ini adalah tingginya. Oke, ini tingginya. Maka ini adalah ukurannya misalkan ini adalah A, gitu ya. Ini adalah B, gitu ya. Dan ini adalah T. Nah, maka luasnya bisa ditentukan bahwasanya jumlah sisi sejajar. Sejajar berarti ini A ditambah B, sejajar. Kali tinggi, kali tinggi. Tapi dibagi 2,5. Nah, ini ya. Tentu SD sudah mengalaminya. Gitu ya. Bangun datar berikutnya adalah ini belah ketupat. Belah ketupat itu ada segi 4 yang keempat sisinya sama panjang. Oke, ini sama panjang. Sama panjang. Kemudian sudut yang berhadapan sama besar. Ini sama besar. Ini berarti sama. Oke. Bagaimana menghitung luasnya, gitu, menghitung kelilingnya dan sebagainya. Maka ini adalah yang namanya diagonal 1. Ini diagonal 1. Ini namanya diagonal 2. Diagonal 2. Nah, maka biasanya luasnya, orang menyatakan bahwasanya luasnya adalah diagonal 1 kali diagonal 2 dibagi 2. Ya, itu dari pengembangan luas ketiga. Dan luasnya karena ini sama, karena ini S, maka ini S juga, ini S juga, maka S juga. Ini adalah berarti 4S. Kelilingnya adalah 4S. Ya. Oke. Bangun datar berikutnya adalah layang-layang. Nah, coba lihat bedanya belah ketupat dengan layang-layang. Nah, kalau belah ketupat, itu keempat sisinya sama panjang. Diagonal berpotongan saling tegak lurus, jelas ya. Nah, kalau layang-layang, ini sisinya hanya yang berdekatannya sama panjang. Ini sama panjang dan sini. Sama memiliki diagonal 1, diagonal 2. Maka luasnya adalah diagonal 1 kali diagonal 2 dibagi 2. Ya. Kelilingnya tentu kalian akan bisa menginterpretasikan sendiri ya. Oke, untuk lingkaran, ya dua hal adalah ini adalah pusat, gitu ya. Ada jari-jari, Nah, ini jari-jari. Ada diameter, kalau ini diteruskan namanya diameter. Nah, ini diameter. Maka diameter itu sama dengan 2 jari-jari, gitu ya. Luasnya tentu kita bisa pakai rumus SD, berarti pi, ini ada sebuah bilangan pi kali r kuadrat. Kelilingnya adalah 2 pi r. Nah, 2 pi r ini kelilingnya. Kemudian nanti berkembang berapakah luas busur, panjang busur misalkan, Ada begini misalkan. Ini busur A misalkan. Nah, berapakah panjangnya? Tentu pakai perbandingan. Kalau ini theta, maka panjang busur A, itu ya sama dengan perbandingan. Kalau theta itu berapa, kalau 360 derajat berapa? 360 derajat berarti keliling sepenuhnya. Berarti kali 2 pi r. Dan seterusnya. Bagaimana kalau luas juring? Nah ini juring. Nah, ya sama, berarti kan perbandingan juring A ya kan. Berarti ya perbandingan dari theta dengan 360. Berarti theta per 360 ya, kali luas lingkaran seluruhnya. Berarti pi r kuadrat. Nah, gitu ya, lebih ya.
Itu modal dasarnya. Nah, sekarang kita tilik soal-soal SBMPTN. Ayo kita pecahkan bersama ya. Oke, soal pertama, lihat baik-baik. Jika suatu persegi dengan panjang sisinya adalah satu satuan. Nah, berarti ini satu satuan. Ini satu satuan. Oke, ya. Ini satu satuan. Dibagi menjadi 5 persegi panjang dengan luas yang sama. Ini unik juga ini. Ini luasnya sama dengan sini, sama dengan sini, sama dengan sini, sama dengan sini. Nah, ada 5 bagian. Minta luasnya sama. Berapakah panjang AB? Berapakah panjang AB? Maka kita sudah bisa memprediksi bahwasanya kalau luas perseginya, luas persegi itu jelas 1 kuadrat. Oh, berarti 1. Berarti luas persegi panjang semuanya di situ adalah 5 bagian. Berarti 1 dibagi 5. Oh, berarti 1/5. Nah, gitu ya. Itu sementara. Sekarang, kalau saya kasih ini harus sama. Lihat, ini sama. Kalau 2 persegi panjang itu luasnya sama, sementara ukuran ini adalah sama, maka ini harus sama. Supaya luasnya sama. Katakanlah J. Nah, gitu ya. Nah, sudah. Sekarang, ini Y. Nah, sebutlah ini adalah X. Ini adalah X. Ini X. Oke. Maka X, lihat baik-baik. Kalau ini X, berarti ini adalah 1 dikurang X. Karena segini adalah 1. Terus ini adalah berarti 2Y. Kan? 2Y. Nah, yang di sini adalah berapa? Ini berarti 1 dikurang 2Y. Ini. Maka yang mengandung satu variabel itu ya ini. Ini luasan ini. Kita cari dulu. Luasan ini kita cari dulu. Karena luasan ini udah tahu. Ini luasnya adalah 1/5. Maka luas yang saya arsir itu akan sama dengan 1 kali 1 min 2Y. Ini sama dengan 1/5. Tentu kita tahu konsepnya. Satu persamaan yang memuat satu variabel pasti bisa dicari nilai variabelnya. Berarti 2Y sama dengan 4/5. Gitu ya. Maka Y sama dengan 2/5. Nah, oke, dapat tuh Y. Sekarang kita ke sini. Kita ke sini. Ini adalah luasnya 1/5 juga. Supaya kita dapat X gitu ya. Lihat, bahwasanya itu adalah X kali Y. Itu sama dengan 1/5. Nih. Karena masing-masing persegi panjang luasnya 1/5. Y-nya sudah tahu. X-nya kali Y-nya. Y-nya adalah 2/5. 1/5. Habis. Maka dari sini kita peroleh berarti X sama dengan 1/2. X ini apa? X ini adalah panjang AB. Berarti AB itu sama dengan setengahnya. Nah, ya. Oke, seperti itu bangun datar ya. Bangun datar, problem bangun datar yang lain misalkan. Nah, seperti ini. Ini unik juga ini. Bangun berikut adalah suatu persegi. Luas persegi A, B, dan C adalah 16. Berarti ini 16 gitu ya. Ini adalah 36. Ini adalah 9. Oke. Nah, yang ditanyakan berapakah luas yang diarsir? Tentu sederhana. Karena ini persegi, ini luasnya 16, berarti ini 4. Ini 36, berarti ini adalah 6. Ini luasnya 9, berarti sisinya adalah 3. Jadi baik-baik, berarti ini adalah 13. Yang ini 13. Maka ini adalah panjang sisinya adalah 13. Karena ini persegi, pasti ini adalah 13 juga. Nah, sekarang lihat baik-baik ini.
Ini adalah 6. Ya. Karena ini adalah 13, maka ini adalah berapa ini? 7. Maka tinggi segitiga ini adalah 7. Alasnya berapa? 6. Maka luas segitiga ini. Maksud adalah berarti setengah kali 6 kali 7. Ini 21. Nah, maka kita udah bisa mencari berapakah luas daerah yang diarsir. Luas arsiran berarti luas seluruhnya. Berarti 13 kuadrat. Dikurangi persegi A itu 16. Persegi B 36. Persegi C itu 9. Dan segitiganya adalah 21. Ini 169 dikurangi. Ini 2. Ini 12, 21, 22. Oke, 2, 3, 6, 8. Ya, oke, jadi 8, 82. Iya, ya. 16, 36, 9, 21. Ya, 12, 21, 22. 3, 6, 8. 82. Oke, dikurangi. Berarti 7, 87. Satuan luas. Nah, berarti 87 satuan luas. Ya, itu soal di SBMPTN ya. Oke, kita lanjut. Kita lanjut ya. Berarti bangun datar berikutnya. Nah, ini. Satuan ukuran televisi itu anak-anak ya. Itu dihitung diagonalnya. Jadi, mama beli TV 50 inci. Nah, 50 inci itu sebenarnya ininya. Ini 50 inci. Nah, ini kebetulan di soal ini TV-nya adalah 30 inci. Nah, ini yang 30 inci. 30 inci. Ya. Oke. Nah, sekarang perbandingan antara panjang layar dan lebar layar adalah 4:3. Oh, ini TV zaman lama. Ini 4 bagian, saya tuliskan N. Ini adalah 3 bagian. Nah, gitu caranya kalau perbandingan. Jadi ini 4N, ini 3N. Nah, sekarang berapakah panjang horizontalnya TV ini? Nah, maka ini kan siku-siku. Pitagoras. Berarti 4N kuadrat. Gitu ya. 16N kuadrat gitu ya. Ditambah 3N kuadrat. Berarti 9N kuadrat. Sama dengan sisi miring kuadrat. Berarti ini 900. Nah, ini adalah 25N kuadrat gitu ya. Ini adalah 9 kali 100. Sudah bisa dicoret. Dengan 25 dapat 4. Berarti N, berarti akar 9, 3. Akar 4 itu 2. Berarti N-nya adalah 6. Maka panjang horizontalnya gitu ya. Horizontalnya. Berarti kan 4N. 4N berarti 4 kali 6. Berarti 24 inch. Nah, ya, mudah ya. Oke. Ada contoh berikutnya? Ayo. Lihat. Problem di SBMPTN coba lihat. Berapa panjang CE? Berapakah panjang CE? Maka kita harus jeli. Ini garis ini menyinggung lingkaran. Makanya dia tegak lurus dengan jari-jari. Ini jari-jarinya. Kalau ini 12 berarti jari-jarinya adalah 6. Ini 6. Oke. Maka lihatlah. Karena menyinggung lingkaran juga. Ini adalah tegak lurus. Nah, ini tegak lurus. Berarti ini 6. Berarti katakanlah ini F. Maka bangun ini F, ini G. Maka bangun B, C, F, G itu layang-layang. Layang-layang. Ya. Maka kalau layang-layang ini 12, berarti sini 12. Nah, sudah bisa diterima? Nah, oke. Nah, ini lihat nih. Bangun A, G, F, E. Juga layang-layang.
karena ini berarti ini sama ini. Ini sama. Sebutlah X. Berarti ini X juga. Nah, maka karena BC itu 12, berarti DE ini adalah 12 dikurangi X. Gitu ya. Maka lihatlah segitiga DEC. Oke? Siku-siku sini. Kita bisa menggunakan Pitagoras untuk mencari nilai X-nya. Maka lihat Pitagorasnya berarti 12 kuadrat gitu ya. Ditambah 12 dikurangi X kuadrat gitu ya. Sama dengan EC. Oke, EC. EC itu berarti 12 ditambah X kuadrat. Nah, tentu harus aljabarnya kuat. 144 ditambah ini kuadrat 144 dikurangi 2 kali ini berarti 24X ditambah ini kuadrat berarti X kuadrat. Sama dengan ini bongkar juga 144 ditambah 2 kali ini berarti 24X ditambah X kuadrat. Ini habis. Oke. Nah, maka ini habis juga Pak. Oke, habis juga. Nah, maka lihatlah ini berarti 144 sama dengan ini min 24X. Berarti dengan 24X berarti menjadi 48X. Nah, berarti X sama dengan 144 bagi 48, 3. Oke. Nah, sudah ketemu. Maka berapakah panjang CE? Panjang CE berarti 12 ditambah X. X-nya adalah 3. Berarti adalah 15. Ya, berarti 15. Ya. Oke, masih ada enggak problem di SPMPTN bangun datar yang Pak siapkan? Oh, ternyata masih ada. Oke. Sebuah persegi panjang dengan panjang sisi 5 dan 9 satuan. Oke, karena ini lebih panjang daripada 5 dengan 9, berarti ini patutnya adalah 9, ini adalah 5. Oke ya. Luas daerah yang diarsir pada gambar, ini ya, ini arsirannya gelap ini, itu adalah 4 kali luas daerah lingkaran. Berarti 4 kalinya ini. Pertanyaannya, berapakah jari-jari lingkaran? Ya. Oke, coba. Sekarang, luas lingkarannya itu adalah pi r kuadrat. Kita sudah bahas. Luas persegi panjangnya itu adalah 9 kali 5 berarti 45. Oke. Katanya, sekarang luas arsiran. Luas arsiran dulu. Luas arsiran itu berarti 45 dikurangi pi r kuadrat. Katanya luas arsiran itu adalah 4 kali luas lingkaran. Ini 4 kali luas lingkaran. Maka luas arsiran katanya 4 kali luas lingkaran. Nah, tinggal isikan 45 dikurangi pi r kuadrat gitu ya. Itu sama dengan 4 kali luas lingkarannya, berarti pi r kuadrat. Sekarang sudah bisa dioperasikan, berarti ini adalah 45 sama dengan 5 pi r kuadrat. Berarti pi r kuadrat itu sama dengan 9. Berarti r kuadrat sama dengan 9 per pi. Maka R-nya adalah akar 9 per pi. Berarti ini adalah 3, ini akar pi. Bentuk rasional begini kalikan akar pi per akar pi. Maka menjadi 3 per pi akar pi. Ini adalah jari-jari dari lingkaran yang ditanyakan. Ya. Oke. Apakah masih ada yang perlu dibahas? Ini dia.
tentukan tali. Nah, katakanlah ini tali ceritanya, cerita tali nih, tali. Tali yang digunakan untuk mengikat 3 pipa yang masing-masing jari-jarinya 2 inci. Nah, jadi kalau di toko-toko bangunan itu pipa itu ukurannya inci ya. Nah, berarti ini pusat lingkarannya. Ini pusat lingkarannya. Ini pusat lingkarannya. Ya. Maka tali ini terhadap lingkaran itu seperti garis singgung. Garis singgung tegak lurus dengan jari-jari. Ini tegak lurus dengan jari-jari ya. Nah, ini berarti tegak lurus dengan jari-jari. Oke. Nah, ini tegak lurus dengan jari-jari. Di sini ya. Nah, ini tegak lurus dengan jari-jari. Ya kan? Tegak lurus dengan jari-jari. Ini tegak lurus dengan jari-jari juga. Nah, ini tegak lurus dengan jari-jari. Coba lihat. Kalau pusatnya saya hubungkan. Nah, ini pusatnya saya hubungkan. Oke. Ini pusatnya saya hubungkan. Nah, lihat. Ini jari-jari ini. Berarti ini 2. Ini 2. Ini 2. Ini 2. Ini 2. Ini 2. Dapat nih tali yang di sini nih 4 inci. Ini 4 inci. Ini 4 inci. Ya. Nah, oke, lihat. Sekarang ini lihat nih segitiga ini adalah segitiga sama sisi. Ya, sama sisi. Maka ini adalah sudutnya 60 derajat. Oke. Ini adalah siku-siku karena persegi panjang ini adalah persegi panjang. Ya. Ini siku-siku. Berarti 90. Ini 90, 90. Satu putaran penuh 360 berarti sini adalah 120. Maka panjang busur ini bisa dicari. Panjang busur ini bisa dicari. Panjang busur ini bisa dicari. Oke, maka lihatlah berarti tali, panjang tali, ya, itu sama dengan 4 ditambah 4 ditambah 4. Ya, ditambah 3 kali panjang busur ini. Berapa itu? 120 per satu keliling lingkaran 360 kali keliling lingkaran. Apa keliling lingkaran? 2 kali pi kali R. R-nya adalah 2 inci. Ah, sudah saya rasa ya. Berapa ini? 12 ditambah ya. Ini adalah 1, ini adalah 3. Dicoret des, berarti tinggal 4 pi. Nah, ini panjang tali. Ya, itu panjang talinya. Oke, apakah masih ada? Masih ada ya. Oke, lihat nih. Keliling kedua bangun L dan P di bawah ini sama. Tentukan perbandingan luas L dan P. Oke, ini katanya luasnya sama. Ya. Sebutlah ini adalah jari-jarinya R. Ya. Ini adalah, ini sisinya adalah S. Ini S. Oke. Maka keliling lingkaran katanya harus sama dengan keliling persegi. Oke, sekarang keliling lingkaran jelas 2pi R. Keliling persegi adalah 4S. Maka ada hubungan antara R sama S. Oh, berarti R sama dengan apa? R sama dengan 4S gitu ya, per 2pi. Ini dulu ya. Oke, ini informasi. Informasi. Terus tentukan perbandingan luas L dan P. Oke, luas L dibanding luas P. Luas L ya jelas pi R kuadrat. Luas P adalah S kuadrat. Sekarang lihat, R itu berbentuk S. Berbentuk S R-nya. Maka bisa saya replace, berarti itu adalah pi
R dikuadratin, oh berarti 16S kuadrat gitu ya, per ini kuadrat ya, kuadrat berarti 4pi kuadrat gitu ya, per S kuadrat. Nah, maka lebih sederhana, lebih baik ini pi-nya dicoret ya. Nah, S-nya dicoret gitu. Nah, maka tersisa perbandingannya adalah 16 per 4pi atau 4 per pi. Nah, itu nilai perbandingannya. Ya. Oke, saya rasa sampai di sini pembahasan tentang bangun datar di SBMPTN. Terima kasih atas atensinya. Semoga bermanfaat buat kalian. Ya, assalamualaikum.